Dasani Family. Kembali lagi saya ucapkan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya kenalkan channel ini akan membahas video seputar teknik sipil dan banyak video-video menarik lainnya yang akan dikupas tuntas oleh channel ini. Langsung saja ke tujuh poinnya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas video mekanika bahan mengikuti penampang gabungan. Nah, tetapi di video kali ini kita akan membahas video mekanika bahan, cara mencari momen inersia berbentuk persegi dan segitiga berupa penampang gabungan. Nah, gimana caranya mencari momen inersianya? Simak video ini. Oke, tapi sebelum itu buat kalian yang mau download mentahan format pembelajaran yang akan dibahas nanti, kalian bisa download linknya, itu ada di deskripsi. Langsung aja bisa kalian download gratis bro. Ya, langsung saja kita ke videonya yang akan dibahas dan dikupas tuntas oleh Mr. X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu untuk membahas lanjutan daripada mekanika bahan kita, ya, dengan persoalan yang terlihat pada gambar yang diketahui profesor sebagai gambar dengan data seperti ini. Diminta hitung besaran inersia total dari profil tersebut, di mana kita ketahui bahwa ini adalah gabungan profil dari segitiga, persegi, dan juga lingkaran yang dalam bentuk lubang di segmen 9, 8, dan 9. Artinya berlubang, ya, bisa terlihat ya dengan data-data seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian seperti biasa kita akan mulai menghitung, yaitu jarak semu segmen ke garis acuan, ya, seperti biasa untuk memudahkan hitungan kita nantinya. Ya, kita ketahui bahwa segmen 1 dengan B adalah 50, H15, kemudian segmen 2 adalah B nya 15, H nya 20 sama dengan segmen 3. Kemudian segmen 4 adalah B nya adalah 20 dan H nya adalah 70. Kemudian segmen 5 adalah sama dengan segmen 6, D nya 20, H nya 20. Kemudian segmen 7 adalah B nya 70, kemudian B nya 60 maksud kami, dan H nya adalah 20. Kemudian ada segmen 89 itu sama, itu berupa lubang dengan lubang lingkaran dengan diameter adalah 5 cm. Nah, kita akan menghitung lebih dahulu berapa nilai Y aksen. Y aksen adalah jarak dari garis berat masing-masing segmen ke titik acuan kita yang kita letakkan di bawah, seperti contoh di bawah ini ya. Kita letakkan ke bawah, misalnya adalah Y1 adalah sama dengan H dikurang H1/2 sama dengan 97,5 cm. Kemudian H yang kedua segmen 2 dan segmen 3 sama besarnya, yaitu totalnya adalah total H dikurang H1 dikurang H2 dibagi 3 besar 83,33 cm. Kemudian yang ketiga adalah total yang keempat, segmen 4 adalah H dikurang H1 dikurang H4/2 besarnya adalah 55, dan seterusnya. Ini ada keterangan di sini, bisa dilihat cara mencari nilai Y aksen atau jarak dari garis berat segmen ke titik acuan. Nah, kemudian setelah itu kita dapatkan, kita berlanjut ke selanjutnya, yaitu langsung bisa, tetapi nanti kita harus mencari nilai YG terlebih dahulu. Nah, kalau kita mencari nilai YG terlebih dahulu sebelum kita hitung, YG adalah berapa besar jarak dari segmen ke garis berat gabungan. Garis berat segmen ke garis berat gabungan itu adalah disimbolkan dengan YG, kalau saya bisa terlihat. Nah, kita mulai dengan mencari dulu berapa besar garis berat yang berapa nilai garis berat gabungan yang dihasilkan. Cara mencarinya seperti yang lalu juga
Kita hitung luasan, dapat luasan punya masing-masing segmen. Contoh segmen 1 tulis 50 dengan D 1 kali H. Kemudian segmen 2 adalah bentuk segitiga, makanya rumusannya adalah D1 kali H dibagi 2. Kemudian 2 dan 3 adalah sama segitiga, juga demikian yang 6 dan 7, 5 dan 6. Kemudian yang 4 adalah persegi untuk D dikali H. Ini yang 4 dan 7, segmen 7. Kemudian di sini ada segmen 8 dan 9, rumusnya adalah 1/4 pi D kuadrat, luasannya 1/4 pi dikali D kuadrat, diameternya kuadrat. Nah, setelah itu hasilnya semua dijumlahkan. Nilai lubang yang untuk 8 dan sampai 9 itu adalah lubang, artinya terjadi pengurangan, maka dia nilainya adalah minus. Kemudian kita masukkan nilai Y yang telah kita cari tadi. Di sana Y aksen dapat diletakkan, kemudian dikalikan nilai A dikali Y aksen, dijadikan statis momen. Setelah didapatkan masing-masing, nanti statis momen untuk 8,9 adalah minus. Nah, hasilnya ini didapatkan. Terakhir kita bisa dapatkan YB, artinya jarak dari titik acuan yang di bawah ke pusat garis berat gabungan. Itu adalah statis momen dibagi dengan luasan totalnya, statis momen dibagi dengan luasan totalnya. Nah, kemudian didapat YA bagian atas itu ke top daripada profil adalah tinggi total dikurang YB atau H total dikurang YB, dapatkan nilai YA. Didapatkan nilai 49,22 untuk YB dan 55,78 cm untuk YA. Kemudian kita mulai menghitung YG-nya. Kita hitung YG, di mana YG jarak dari garis berat segmen ke garis berat gabungan. YG1 adalah sama dengan nilai YA dikurang dengan H1/2. Kemudian segmen 2 dan 3 sama, yaitu YA dikurang tinggi H1 segmen 1 dikurang segmen 2 dibagi 3, atau dan yang ketiga segmen 3 dibagi 3. Terusnya ini ada perumusan di sini. Setelah nilai YG kita dapatkan, YG dari masing-masing kita dapatkan, kita langsung bisa menghitung inersia pribadi. Gimana kita tahu untuk inersia pribadi? Untuk lingkaran kita menggunakan inersia pribadi adalah 1/64 pi D pangkat 4. Kemudian segitiga adalah 1/36 D pangkat 3. Dan untuk persegi X0 itu sama dengan 1/12 dikali D kali H pangkat 3. Saya belum sempat, nanti kalau ada kesempatan dan kalau ada request saya akan mencoba menjabarkan dari mana nilai untuk segitiga itu inersia pribadinya 1/36 D pangkat 3, dan untuk lingkaran adalah 1/64 pi D pangkat 4. Nah, setelah itu kita hitung, kita lanjutkan nih, kita hitung kemudian berapa nilai inersia masing-masing segmen. Bisa dilihat segmen 1 adalah bentuknya persegi, segmen 2 segitiga dan segmen 3 segitiga juga. Kemudian segmen 4 adalah persegi, 5 dan 6 juga segitiga. Kemudian segmen 7 adalah persegi, segmen 8 dan 9 adalah hasilnya adalah minus karena dia berupa pengurangan untuk lingkaran. Ini penting nanti di dalam mendesain beton prategang, karena dia akan menggunakan tendon, sehingga mencari nilai inersia ini dan garis berat ini penting apabila nanti belajar beton lanjutan. Jadi setiap pengurangan artinya lubang terjadi pengurangan, dan kemudian inilah dia akhirnya
sehingga kita bisa dapatkan nilai totalnya adalah IX0 tambah IX1 adalah 4.774.235,67. Semuanya ini ada di sini, dan kalau kepingin tahu lebih lanjut ya bisa memberi request dan beri komentar ke video kita di sini. Semoga ini bisa berguna bagi kita semua, karena ini adalah penunjang penting untuk belajar lanjutan baja bukan prategang khususnya, terus mungkin desain jembatan atau desain jembatan. Ini penting mencari inersia, ini hal penting. Jadi itulah bagian dari mekanika bahan. Semoga ini bisa berguna bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya gimana video kali ini? Mantap. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya. Share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga tahu bagaimana cara mencari momen inersia dari bentuk penampang gabungan ya. Oke. Demikianlah sudah video kali ini, semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Kenapa? Dengan tidak sengaja jika kalian klik tombol subscribe itu kalian mendukung channel ini supaya bisa maju dan terus maju. Klik like juga dan jangan lupa klik share video ini. Jika ada pertanyaan mengenai video kali ini, kalian bisa tuliskan di kolom komentar pertanyaan kalian, akan kami jawab semampu kami jika ada pertanyaan dari kalian semua bro. Oke, nah sedikit saya rekomendasikan video seputar teknik sipil. Kalian bisa tonton video tersebut di kartu yang ada di atas, bisa kalian klik. Nah itu video seputar teknik sipil dan video menarik lainnya, tonton dulu yuk, jangan lupa. Oke, sekian di video kali ini, jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, bersama kita membantu, bersama kita maju bro. Dadah.